Ya, atas laporan akhir yang sudah dikirimkan Ombudsman kepada beberapa pihak, dalam hal ini pihak terlapor adalah KPK dan BKN, maupun saran perbaikan kepada Bapak Presiden, kita sudah mendapatkan tanggapan dari pihak terlapor. KPK sudah mengajukan surat keberatan, demikian juga BKN. Dan tentu ini adalah hak prosedural dari KPK maupun BKN sebagai pihak terlapor yang memang ruangnya itu disiapkan oleh Ombudsman. Ombudsman menyiapkan ini dalam kerangka mendapatkan tanggapan dari para pihak, tetapi penting untuk segera saya tegaskan bahwa mekanisme keberatan ini tidak boleh dimaknai seperti halnya di pengadilan sebagai mekanisme banding. Jadi KPK dan BKN boleh menggunakan hak prosedural mereka, tetapi Ombudsman punya otoritas yang sangat penuh untuk kemudian menyikapi dan menanggapi surat keberatan yang ada begitu. Dan hari ini kita sudah membaca berbagai poin yang disampaikan KPK maupun BKN. Terkait dengan lanjutannya, tentu setelah masuknya keberatan dari KPK maupun BKN tadi, Ombudsman hari ini sedang menyiapkan tahapan akhir seperti halnya mekanisme di organisasi ini. Kalau tindakan korektif yang kita sampaikan di laporan akhir itu tidak ditanggapi, maka Ombudsman akan masuk ke proses penyusunan rekomendasi. Dan rekomendasi ini adalah putusan. Ya, kalau di lembaga lain ini putusan. Nah, ini tahapan sekarang kita sedang menyusun rekomendasi dan hasilnya nanti kita akan keluarkan dalam waktu yang dekat gitu. Dan sebagai suatu putusan ya, ini rekomendasi Ombudsman ini harus dipandang sebagai produk hukum. Yang pertama karena memang dikeluarkan atau diterbitkan oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Ombudsman ini dibentuk oleh suatu undang-undang yang sangat kuat, Undang-Undang 37. Dan kemudian kedua adalah karena isi dari rekomendasi itu adalah soal pernyataan kesalahan dan soal sanksi. Tentu kalau sudah bicara dua norma itu berarti sesuatu yang sifatnya mengikat, sesuatu yang sifatnya wajib. Dan dalam konteks hukum segala hal yang sifatnya mengikat, segala hal yang sifatnya wajib itu harus dipandang, dianggap sebagai produk hukum gitu. Tentu harapan terbaik Ombudsman hari ini adalah bahwa masalahnya berhenti atau selesai di KPK dan BKN. Tentu itu harapan terbaik. Tapi kalau ternyata kedua instansi atau lembaga ini tidak memiliki itikat baik untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang kita sampaikan, maka karena ini adalah isu kepegawaian, kita tahu bahwa Presiden itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan kepegawaian atau pembinaan ASN sebagai PPK, maka jika PPK yang ada di BKN, PPK yang ada di KPK maupun kementerian, lembaga dan Pemda itu tidak menjalankan apa yang menjadi rekomendasi Ombudsman, maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan kepegawaian itu bisa mengambil alih, bisa take over kewenangan yang ada pada PPK di KPK, karena pada prinsipnya yang ada di PPK KPK itu adalah hasil delegasi kewenangan Presiden. Maka ternyata PPK KPK tidak menindaklanjuti, Presiden sebagai sumber dari kewenangan itu bisa mengambil alih. Nah, ini sebenarnya dorongan kita pada akhirnya kemudian Presiden sesuai dengan laporan akhir Ombudsman sudah menyampaikan saran perbaikan. Presiden diharapkan dan kita sangat berharap untuk memperhatikan saran ini dan mudah-mudahan menjadikan saran perbaikan dari Ombudsman itu sebagai dasar bagi Presiden untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan lebih lanjut gitu.